Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari akibat Densus 88 membuntuti Jampitsus Ferdy Ardiansyah sampai Presiden Joko Widodo turun tangan. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Ferdy Ardiansyah sedang aktifnya memeriksa kasus tambang timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Dalam kasus tambang timah tersebut, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, termasuk Helena Lim dan suaminya. Diduga yang dijadikan tersangka termasuk Helena Lim dengan suaminya hanya sebagai bawahan, tidak termasuk penentu sebagai petinggi di kepolisian. Diduga pelindung dari kasus tambang timah tersebut berinisial B, pensiunan kepolisian berpangkat Jenderal Bintang 4, diduga terlibat sebagai bagian pengamanan tambang timah tersebut yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun. Mengingat Jampitsus Ferdy Ardiansyah terus melakukan penyelidikan atas kasus tambang timah tersebut sampai menemukan pelindungnya pensiunan Jenderal Bintang 4 tersebut. Diduga sudah diketahui berdasarkan keterangan dari 19 orang, keterangan para tersangka tersebut termasuk keterangan tersangka Helena Lim termasuk suaminya. Ketika Jampitsus Kejaksaan Agung Ferdy Ardiansyah sedang makan di restoran di Cipete, dibuntuti 5 orang anggota Densus 88 dan 1 orang berhasil ditangkap polisi militer berpangkat Bribda anggota Densus 88. Di samping itu, beberapa panser brimob berhenti di depan pintu muka dan belakang Kejaksaan Agung. Diduga mengancam dengan melakukan tekanan kepada Jampitsus Ferdy Ardiansyah agar tidak diteruskan penyidikan sampai kepada pensiunan Jenderal Bintang 4 tersebut. Diduga yang berinisial B bekas Kapolri karena kepolisian sampai berpangkat Jenderal Bintang 4 hanya pernah menjabat Kapolri. Pantas purnawirawan Jenderal Bintang 4 dapat memerintah 5 orang anggota Densus 88 dan anggota BRIMOB padahal bukan bidangnya. Akibat kericuan tersebut sampai Presiden Joko Widodo memanggil jaksa Agung yaitu Burhanuddin dan Kapolri Listio Sigit dan Menteri Politik dan Keamanan Negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengenai bagaimana menyelesaikan masalahnya tidak dijelaskan Presiden Joko Widodo, cukup menanyakan kepada Kapolri Listio Sigit dan Jaksa Agung. Presiden Joko Widodo memerintahkan melanjutkan penyelidikannya dan Jaksa Agung dan Kapolri Listio Sigit menjelaskan kepada masyarakat. Pada saat diwawancarai Kapolri Listio Sigit, jawabannya tidak ada apa-apa. Diduga Kapolri Listio Sigit mengetahui kejadian tersebut tetapi tidak mau menjelaskan dulu masalahnya kepada masyarakat umum. Terbongkarnya kasus tambang timah yang melibatkan Jenderal Polisi Bintang 4 apalagi tertangkapnya Bribda anggota Densus 88 telah mempermalukan nama jajaran kepolisian yang memanfaatkan jabatan mantan Kapolri Bintang 4-nya untuk mencari keuntungan dengan melakukan korupsi atas tambang timah hingga mencapai 271 triliun rupiah. Pernyataan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyatakan tidak takut atas ancaman tersebut dan terus mengusut semua yang terlibat dalam kasus tambang timah tersebut hingga menemukan minimal 2 alat bukti atas pensiunan mantan Kapolri yang berbintang 4 untuk dijadikan sebagai tersangka. Perbuatan tambang timah tersebut merupakan
perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sebagai hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada tersangka korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila hakim yang banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila hakim banyak alasan yang meringankannya, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terus melakukan pemeriksaan kasus korupsi atas kasus tambang timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun tersebut. Semua ancaman yang datang dari pensiunan polisi yang berpangkat jenderal bintang 4 tersebut sebagai risiko tugas sebagai seorang jaksa. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sedang aktifnya memeriksa kasus tambang timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Dalam kasus tambang timah tersebut, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka, termasuk Helena Lim dan suaminya. Diduga yang dijadikan tersangka termasuk Helena Lim dan suaminya hanya sebagai bawahan, tidak termasuk penentu sebagai petinggi di kepolisian. Diduga pelindung dari kasus tambang timah tersebut berinisial B, pensiunan kepolisian berpangkat jenderal bintang 4. Diduga terlibat sebagai bagian pengamanan tambang timah tersebut yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun. Mengingat Jampitsus Febri Adriansyah terus melakukan penyelidikan atas kasus tambang timah tersebut sampai menemukan pelindungnya pensiunan jenderal bintang 4 tersebut. Diduga sudah diketahui berdasarkan keterangan dari 19 orang keterangan para tersangka tersebut, termasuk keterangan tersangka Helena Lim termasuk suaminya. Ketika Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sedang makan di restoran di Cipete, dibuntuti 5 orang anggota Densus 88 dan 1 orang berhasil ditangkap polisi militer berpangkat Bribda anggota Densus 88. Di samping itu beberapa panser Brimob berhenti di depan pintu muka dan belakang Kejaksaan Agung. Diduga mengancam dengan melakukan tekanan kepada Jampitsus Febri Adriansyah agar tidak diteruskan penyidikan sampai kepada pensiunan jenderal bintang 4 tersebut. Diduga yang berinisial B bekas Kapolri karena kepolisian sampai berpangkat jenderal bintang 4 hanya yang pernah menjabat Kapolri. Pantas Purnawirawan Jenderal Bintang 4 dapat memerintahkan 5 orang anggota Densus 88 dan anggota Brimob padahal bukan bidangnya. Akibat kericuhan tersebut sampai Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri Listio Sigit dengan Jaksa Agung dan Menteri Politik dan Keamanan ke Istana Negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengenai bagaimana menyelesaikan masalahnya tidak dijelaskan Presiden Joko Widodo, cukup menanyakan kepada Kapolri Listio Sigit dan Jaksa Agung. Presiden Joko Widodo memerintahkan melanjutkan penyelidikannya dan Jaksa Agung dan Kapolri Listio Sigit menjelaskan kepada masyarakat. Pada saat diwawancari Kapolri Listio Sigit, jawabannya tidak ada apa-apa. Diduga Kapolri Listio Sigit mengetahui kejadian tersebut, tetapi tidak mau menjelaskan duduk masalahnya kepada masyarakat umum. Terbongkarnya kasus tambang timah yang melibatkan Jenderal Polisi Bintang 4, apalagi tertangkapnya Bribda anggota Densus 88, telah mempermalukan nama jajaran kepolisian
yang memanfaatkan jabatan mantan Kapolri bintang 4-nya untuk mencari keuntungan dengan melakukan korupsi atas tambang timah hingga mencapai 271 triliun. Pernyataan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menyatakan tidak takut atas ancaman tersebut dan terus mengusut semua yang terlibat dalam kasus tambang timah tersebut hingga menemukan minimal 2 alat bukti atas pensiunan mantan Kapolri yang berbintang 4 untuk dijadikan sebagai tersangka. Perbuatan tambang timah tersebut merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sebagai hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat ringannya hukuman kepada tersangka korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila hakim yang banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila hakim banyak alasan yang meringankannya, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah terus melakukan pemeriksaan kasus korupsi atas kasus tambang timah yang merugikan uang negara sebesar 271 triliun tersebut. Semua ancaman yang datang dari pensiunan polisi yang berpangkat jenderal bintang 4 tersebut sebagai risiko tugas sebagai seorang jaksa. Sekian dan terima kasih.